Semangat pagi, selamat datang kembali di video pembelajaran kita yang ke-6. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai batuan gunung api. Pada video kita sebelumnya, telah dibahas mengenai siklus batuan, di mana magma merupakan awal mula dari pembentukan batuan. Pendinginan magma yang berupa lelehan silika akan diikuti oleh proses pengabluran magma yang dapat berlangsung di bawah atau di atas permukaan bumi melalui erupsi gunung berapi. Pembentukan dari sebuah gunung berapi dapat terjadi apabila di akhir perjalanan ke atas magma dapat mencapai permukaan bumi dengan disertai gejala-gejala vulkanisme. Vulkanisme dapat didefinisikan sebagai tempat atau lubang di atas muka bumi di mana dikeluarkannya bahan atau bebatuan yang pijar serta gas yang berasal dari bagian dalam bumi ke permukaan. Yang kemudian, produk-produk tersebut akan disusun dan membentuk sebuah kerucut atau gunung. Adapun sejumlah bahan-bahan yang dikeluarkan melalui lubang yang biasa disebut dengan pipa kepundan, terdiri dari pecahan-pecahan batuan yang sebelumnya telah ada yang membentuk tubuh gunung Merapi atau batuan yang sama sekali yang bersumber dari dalam magma yang ada di dalam litosfer, yang kemudian disemburkan oleh gas-gas yang terbebaskan melalui rekahan atau patahan di dalam litosfer, sehingga tidak ada waktu bagi magma tersebut untuk mendingin atau membeku. Pada kegiatan gunung berapi, biasanya diikuti dengan keluarnya bahan yang bersifat encer-pinjar yang mengalir dari pusat gunung berapi, yang kita kenal dengan sebutan lava. Selain lava, bahan yang dikeluarkan oleh gunung berapi berupa fragmen-fragmen bebatuan yang berukuran bongkah hingga debu yang halus. Selain itu juga dikeluarkannya sejumlah uap dan gas yang disemburkan melalui letusan gunung berapi. Produk-produk dari kegiatan gunung berapi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu aliran lava, gas dan uap, piroklastik, dan lahar. Kita akan bahas satu persatu mengenai produk-produk hasil dari kegiatan gunung berapi. Yang pertama adalah lava. Lava merupakan lelehan pijar yang keluar ke permukaan bumi yang berasal dari magma. Susunan dari lava sendiri dianggap sama dengan magma asalnya, kecuali telah hilangnya sejumlah gas ke dalam atmosfer. Jenis lava yang paling banyak dijumpai di permukaan bumi adalah jenis basalt, yang sumbernya dari magma yang bersusunan secara mafis. Hal ini disebabkan karena sifat dari magma mafis, di samping dengan suhunya yang tinggi, juga karena sifat fisiknya yang encer, sehingga akan lebih mudah mencapai permukaan dan mengawali kegiatan vulkanisme. Sedangkan magma yang bersifat asam, karena suhunya relatif rendah, akan lebih mudah mendingin dan membeku,
sehingga hanya dalam jumlah yang kecil saja yang dapat keluar mencapai permukaan bumi. Kenyataan ini juga yang menjelaskan mengapa susunan dari kerak bumi lebih banyak dibangun oleh batuan yang bersusunan granitis. Di sisi lain, andesit mempunyai susunan yang berbeda antara basalt dan riolit. Oleh karena itu, vulkanisme yang mengeluarkan lava andesitis akan lebih sering terjadi dibandingkan riolitis. Namun, jauh lebih kurang apabila dibandingkan dengan basalitis. Adapun tipe-tipe lava dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah lava basaltis, yang kedua adalah lava andesitis, dan yang ketiga adalah lava riolitis. Lava basaltis merupakan lava yang paling banyak dikeluarkan oleh magma yang mempunyai suhu tinggi dan mempunyai viskositas yang rendah. Lava ini akan mudah mengalir mengikuti lembah yang ada dan mampu menyebar hingga mencapai jarak yang sangat jauh dari sumbernya apabila lerengnya cukup besar, tipis, dan magma yang dikeluarkan cukup banyak. Lava yang encer akan bergerak mengalir dengan kecepatan 30 km per jam dan mampu menyebar hingga mencapai ketebalan 1 meter. Dan kemudian membeku dengan permukaan yang masih elastis sehingga akan terseret dan membentuk lipatan-lipatan melingkar seperti tali, yang disebut juga dengan pahoehoe. Karena bagian di dalamnya bergerak lebih cepat dari permukaannya, maka akibatnya akan membentuk permukaan lava yang kasar, dengan ujungnya yang runcing, dan bentuk lava seperti ini disebut dengan struktur AA. Sifat khas lain dari lava basaltis adalah terdapat beberapa jenis lava yang kehadirannya atau bentuknya adalah lubang-lubang dari bekas kandungan gas yang keluar pada saat lava itu membeku. Selain berbentuknya lipatan yang menyerupai tali, lava basaltis juga membeku yang sering juga membentuk struktur seperti tiang yang disebut dengan columnar jointing. Lava basaltis yang pada saat membeku yang juga membentuk seperti tiang atau columnar joint dengan penampang segi 5. Apabila keluarnya lava basal berlangsung di bawah permukaan laut atau submarin, lava akan membeku, membentuk struktur-struktur membulat lonjong dan permukaan yang licin seperti permukaan gelas akibat pendinginan yang cepat. Lava andesitis mempunyai susunan antara basaltis dan riolitis atau intermediate. Lava andesitis sendiri mempunyai sifat fisik yang kental dan tidak mampu mengalir jauh dari pusatnya. Pada saat membeku,
seperti halnya lava basaltis yang dapat membentuk struktur A dan struktur tiang atau colmer joint dan membentuk struktur bantal atau pilolava. Tetapi jarang sekali membentuk struktur pahoehoe. Kemudian untuk lava rheolitis, lava jenis ini sifatnya sangat kental dan jarang sekali dijumpai sebagai lava karena sudah membeku di bawah permukaan sebelum terjadinya erupsi. Produk dari gunung berapi lainnya adalah gas dan uap. Gas dan uap yang dihasilkan oleh gunung berapi, beberapa di antaranya berasal dari permukaan bumi. Air yang berasal dari permukaan atau dekat dengan permukaan bumi akan berubah menjadi uap pada saat air tersebut bersentuhan dengan permukaan magma dan kemudian akan berkembang menjadi sebuah letusan. Jumlah gas yang terkandung di dalam magma berkisar antara 1 hingga 9%. Di mana komposisi utama gas yang terdapat di dalam magma adalah uap air dan karbon dioksida. Sisanya terdapat nitrogen, sulfur dioksida atau belerang, dan klorin. Pada kedalaman beberapa puluh kilometer, gas-gas tersebut tetap berada di dalam magma dalam kondisi terlarut. Dan magma tersebut berada dalam kondisi tertekan oleh batuan-batuan yang terdapat di sekitarnya. Gas-gas tersebut kemudian akan terkumpul di bagian paling atas dari magma yang bergerak naik serta menekan batuan yang ada di atasnya. Apabila gas tersebut jalan keluarnya terhalang, contoh karena adanya sumbatan, maka ini akan meningkatkan tekanan terhadap batuan yang ada di atasnya, yang mengakibatkan batuan yang ada di atasnya akan hancur. Kemudian penghalang tersebut tersingkir dan gas-gas akan keluar dalam bentuk letusan gunung berapi. Selanjutnya, produk dari gunung berapi adalah piroklastik, di mana piroklastik sendiri terdiri dari kata piro, yang artinya pijar, dan klastika, yang berarti dari bentuk fragmental. Sehingga piroklastika merupakan fragmen-fragmen pijar yang memiliki ukuran halus atau debu hingga berukuran bongkah-bongkah yang besar yang disemburkan pada saat terjadinya letusan gunung berapi. Fragmen-fragmen tersebut berasal dari batuan yang telah ada yang membentuk pipa tubuh gunung berapi, yang berasal dari magma yang ikut terseret atau keluar ketika gas dengan tekanan yang kuat menghembus ke udara. Bongkah-bongkah yang berukuran besar yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi bisa mencapai berat 100 ton dan mampu dilemparkan sampai jarak 10 km dari pusat magma. Piroklastik sendiri dapat diangkut dengan media udara dengan fragmen kasar kemudian dijatuhkan di sekitar tubuh gunung berapi. Sedangkan untuk fragmen yang halus akan dibawa oleh angin ke tempat yang jauh
bahkan tetap berada di udara hingga mencapai beberapa hari. Sebagai contoh, letusan Gunung Berapi Krakatau yang berada di Selat Sunda pada tahun 1883. Pada saat itu, Gunung Berapi Krakatau mengeluarkan awan piroklastika setinggi 80 km ke udara, sehingga menghalangi sinar matahari dan menimbulkan kegelapan sampai 3 hari berturut-turut. Kemudian fragmen debu halus dari gunung berapi tertiup angin dan menghambat radiasi sinar matahari secara global hingga mencapai 10% dan dampaknya adalah terjadinya penurunan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Dan debu halusnya tetap mengambang di udara dan menyebabkan warna memudar pada saat matahari tenggelam hingga beberapa tahun ke depan. Di samping dari udara, piroklastik yang jatuh di sekeliling tubuh gunung api juga diangkut dengan media air. Di sini medianya air yang dimaksud adalah air hujan. Air hujan yang mengalir melalui lereng-lereng Gunung Merapi sebagai aliran lumpur yang pekat dan akan tersebar ke dataran-dataran rendah. Piroklastik sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan 5 faktor penting. Yang pertama adalah berdasarkan dari susunan secara umum. Kemudian yang kedua adalah cara dan proses terjadinya piroklastik. Yang ketiga adalah berdasarkan bentuk dan ukuran fragmen dari piroklastik. Yang keempat, keadaan pada saat disemburkan dan jatuh ke permukaan bumi. Sedangkan yang terakhir, berdasarkan dari tingkat konsolidasinya. Namun, pada pengelompokan piroklastik, yang paling banyak digunakan adalah berdasarkan dari ukuran dan bentuk fragmen piroklastik dan tingkat konsolidasinya. Adapun bentuk dari piroklastik sendiri terbagi menjadi 3, yaitu bom vulkanik, kemudian lapili, dan debu vulkanik. Untuk bom vulkanik sendiri merupakan fragmen yang berukuran lebih dari 64 mm atau 6,4 cm. Pada saat dilempar ke udara, bom vulkanik ini masih dalam keadaan yang bersifat lelehan. Dan pada saat membeku dan jatuh, bentuknya ada yang terputar. Ada pula yang setelah jatuh, bom vulkanik ini bagian dalamnya masih bersifat leleh, bahan pijar. Dan setelah mendingin, keseluruhan dari bom vulkanik ini akan mempunyai permukaan yang menyerupai kerak roti. Akumulasi dari bom-bom vulkanik ini yang biasanya bentuknya agak membundar, kemudian memadat dan membentuk sekelompok batuan. Batuan tersebut akibat dari akumulasi bom-bom vulkanik dinamakan dengan aglomerat. Sedangkan untuk fragmen-fragmen yang berukuran bongkah, yang bentuknya menyudut, kemudian memadat, akan membentuk batuan yang dikenal dengan sebutan breksi vulkanik. Kemudian lapili merupakan fragmen yang berukuran antara 64 mm sampai dengan 2 mm. Lapili sendiri merupakan fragmen yang berukuran lebih kecil daripada bom vulkanik. Lapili yang memadat akan membentuk sebuah
batuan yang dinamakan lapilli aglomerat atau lapilli brexia, tergantung dari bentuk fragmennya. Kemudian untuk debu vulkanik merupakan fragmen yang berukuran kurang dari 2 mm hingga ukurannya debu. Dan apabila memadat dan membatu, batuan tersebut akan dinamakan batuan tufa. Tufa juga dapat mengandung beberapa fragmen yang berukuran besar, antara lapilli atau breksi, dan kita juga akan mempunyai istilah tufa lapilli atau tufa breksi. Di lapangan, kedua istilah ini diamati sebagai lapilli atau breksi sebagai fragmen dan tufa sebagai semennya. Produk dari gunung berapi lainnya adalah lahar, di mana lahar merupakan istilah yang digunakan terhadap produk gunung api yang diangkut oleh media air hujan. Istilah ini sudah menjadi internasional yang sebelumnya dikenal dengan sebutan mud flow atau fragmental flow. Lahar yang bergerak mengalir seperti lava dan dikendalikan oleh gaya berat dan topografi. Di Indonesia, terutama bagi orang awam, istilah lahar atau lava biasanya sulit dibedakan. Ada yang mereka sebut lahar, sebenarnya adalah lava ataupun sebaliknya. Tidak semua gunung-gunung berapi yang ada di Indonesia menghasilkan aliran lahar. Lahar pada umumnya kita jumpai di wilayah sekitar gunung berapi yang secara periodik memperlihatkan kegiatan dan mengeluarkan bahan piroklastik. Untuk gunung berapi di Jawa Tengah dan Gunung Semeru di Jawa Timur adalah contoh dari gunung berapi yang sering mengeluarkan aliran lahar. Namun demikian, endapan lahar mempunyai beberapa ciri khas dan masih dapat dikenali di gunung-gunung berapi yang sudah tidak memperlihatkan kegiatannya. Bahkan untuk endapan lahar sendiri dapat terlihat oleh produk gunung berapi tersier. Adapun cara terjadinya bisa kita kenal terdapat dua jenis lahar, yaitu lahar dingin dan lahar panas. Untuk lahar dingin sendiri merupakan fragmen gunung berapi yang masih belum terkonsolidasi, yang terkumpul di bagian puncak dan lereng, dan pada saat atau beberapa saat setelah erupsi kemudian terjadi hujan, dan maka bahan-bahan dari piroklastik tersebut akan terangkut dan bergerak ke bawah sebagai aliran pekat dengan densitas yang tinggi. Bahan-bahan dari piroklastik tersebut mulai dari bongkah, bom vulkanik, lapilli, dan debu akan bergerak ke bawah melalui lembah-lembah pada lereng gunung berapi, dan karena densitasnya yang sangat besar, serta geraknya dikendalikan oleh tarikan gaya berat dan topografi, maka aliran dari lahar mampu mengangkut bongkahan-bongkahan yang berukuran besar dan dapat diangkut hingga jarak yang sangat jauh. Endapan dari lahar dingin dicirikan dengan pemilihannya yang sangat buruk, meskipun masih nampak ada kecenderungan bahwa fragmen yang besar dan berat akan terkumpul di bagian bawah dari endapan. Terkadang juga endapan dari lahar dingin ini sulit dibedakan dari endapan awan panas, terutama endapan yang sudah lama. Namun setelah perjalanan yang agak jauh dari sumbernya, lahar ini akan berangsur menjadi sungai dan mengendapkan bebannya sebagaimana pada sungai yang biasanya.
Beberapa gunung berapi memiliki dasar kawah yang bersifat kedap air, sehingga sejumlah air hujan yang masuk akan terkumpul dan membentuk sebuah danau. Di Indonesia sendiri, gunung-gunung berapi yang memiliki danau di atasnya adalah Gunung Kelut di Jawa Timur, Gunung Galunggung di Jawa Barat, dan Gunung Agung di Bali. Bahan lempung yang menyebabkan dasar dari kawah itu kedap air berasal dari ubahan batuan yang membentuk dinding kawah oleh gas-gas yang keluar dari pipa gunung berapi. Bahan yang halus ini akan diangkut oleh hujan yang turun dan diendapkan pada dasar kawah. Untuk lahar panas sendiri merupakan aliran lava yang tercampur oleh air panas yang berasal dari endapan air hujan yang terjadi di sekitar gunung berapi. Untuk warna dari lahar panas sendiri berbeda dengan warna dari lahar dingin. Hal ini disebabkan karena sifat dari air yang bersatu dengan lava. Untuk lava yang bersatu dengan air panas, akan membentuk lahar panas yang akan memiliki warna seperti besi yang meleleh. Untuk batuan piroklastik sendiri merupakan batuan beku ekstrusif yang terbentuk dari hasil erupsi Gunung Merapi, atau yang disebut juga dengan vulkanisme. Erupsi dari gunung api pada umumnya mengeluarkan magma yang dilemparkan atau tereksplosif ke udara melalui lubang Gunung Merapi dan membeku dalam berbagai ukuran, mulai dari debu atau as hingga berbentuk bongkah atau boulder. Dapat kita lihat di dalam tabel bahwa di dalam batuan piroklastik dibagi menjadi 4 ukuran butir, yaitu adalah untuk ukuran butir lebih dari 64 mm, butiran vulkanoklastiknya adalah bom vulkanik atau ejected fluid block atau ejected solid, dan batuan piroklastik yang terbentuk adalah aglomerat dan vulkanik breksia. Untuk ukuran butir yang terdiri dari 2 mm sampai dengan 64 mm untuk butiran vulkanoklastik masuk dalam kategori lapili, dan batuan piroklastiknya adalah batu lapili atau lapili stone. Untuk ukuran 0,0 mm hingga 2 mm, butiran vulkanoklastiknya adalah debu atau as, dan apabila debu itu memadat dan membentuk sebuah batuan piroklastik, dia akan membentuk batu tuf. Dan untuk ukuran butir kurang dari 0,06 mm merupakan butiran vulkanoklastik das, dan batuan yang terbentuk adalah batuan piroklastik tuff. Dapat kita lihat di dalam gambar yang terdapat di dalam slide bahwa dalam batuan gunung berapi dibedakan menjadi 3 dalam ukuran butirnya, ada clay, sand, dan gravel. Dan untuk komposisi mineralnya dapat kita lihat bahwa dalam butiran clay dia akan membentuk clay stone, dan untuk ukuran pasiran dia akan membentuk as dan tuff, dan volcanic clastic sand dan silica clastic sand. Dan untuk ukuran kerikilnya dia akan membentuk aglomerat dan konglomerat. Yang di sini adalah yang membedakan adalah keluaran dari vulkanik dan dari proses pengendapannya. Nah, di sini merupakan contoh-contoh dari batuan piroklastik. Dapat kita lihat ada tufa atau tuf, kemudian ada skoria atau batu apung, dan ada obsidian, dan di sini yang paling kanan bawah ini adalah material dari piroklastik yang
masuk dalam kategori bom vulkanik. Untuk batuan tuff sendiri adalah batuan gunung api yang terbentuk dari campuran fragmen mineral batu gunung api dalam matrik debu gunung api. Di sini bisa dilihat bahwa untuk batuan tufa memiliki ukuran butir yang sangat halus. Dan batu apung atau skoria sendiri terbentuk akibat adalah proses pendinginan secara cepat oleh buih-buih dari lava yang telah terkontak dengan air dan udara, sehingga terbentuklah batuan skoria atau batuan apung. Makanya di dalam batu apung terdapat banyak sekali pori-pori yang besar. Ini merupakan contoh-contoh dari lahar. Di sini adalah yang gambar yang paling atas kanan, kiri atas adalah lahar dingin, dan yang paling bawah ini adalah lahar panas. Bisa kita lihat perbedaannya bahwa untuk lahar panas di sini berwarna seperti besi yang meleleh, sedangkan untuk lahar dingin merupakan material dari keluaran lava yang dibawa oleh aliran air. Silahkan kalian kerjakan tugas ke-6 ini. Dan untuk ketentuan pengerjaan, seperti biasa dapat kalian lihat di laman LMS c19polynima.ac.id. Dan hasil dari pekerjaan kalian dapat kalian submit juga di laman tersebut. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian video pembelajaran kita kali ini, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.